Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Anda memperoleh info terkait pencairan bansos, katanya harus di cross check bolak-balik di ATM. Tapi setelah dicek bolak-balik di ATM, tapi saldonya kosong ya. Nanti kalau nggak dicek di ATM, takutnya nanti bantuannya terblokir karena dianggap tidak mengambil bantuan. Nah, itu harus bagaimana? Baik Bapak Ibu sekalian, terkait permasalahan itu pada video saya kali ini akan saya bantu jelaskan agar nanti Anda tidak bolak-balik ke ATM dan Anda tidak khawatir bansos Anda akan tercoret atau terblokir karena dianggap tidak mengambil bantuan. Nah, seperti apa penjelasan lengkapnya? Pada kesempatan kali ini akan saya kasih infonya Bapak Ibu. Tentunya silakan video ini disimak sampai tuntas. Mohon jangan setengah-setengah jika menyimak karena nanti bisa berakibat salah paham. Nah, berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Idris Effendi. Sebelum saya mulai, seperti biasa saya menginfokan bahwasanya nanti di channel YouTube ini nanti ada beberapa jenis video yang saya upload ya. Ada video info bansos, ada video vlog atau jalan-jalan dan jenis video yang lain. Nanti Anda bisa juga cross-check kira-kira video mana yang ingin Anda tonton, apakah terkait info bansos, apakah terkait jalan-jalan dan sebagainya. Karena saya hanya bikin satu channel ini saja Bapak Ibu, agar nanti tidak kebanyakan channel YouTube. Nah Bapak Ibu, kita akan masuk ke topik bahasan kita kali ini, yaitu terkait info pencairan. Jadi banyak sekali info pencairan yang beredar di Facebook, di YouTube, di TikTok, dan sebagainya. Artinya di media sosial itu banyak yang menyampaikan hari ini cair, segera dicek ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ada juga info yang menginfokan di mana kalau nanti bantuannya tidak segera diambil, nanti akan terblokir. Benar atau tidak Bapak Ibu? Nah, memang Bapak Ibu, memang faktanya seperti itu. Jadi memang secara aslinya, jika bantuan itu tidak diambil sampai batas waktu tertentu, nanti bantuannya akan tercoret atau terblokir. Itu memang benar Bapak Ibu ya, memang benar. Tapi Bapak Ibu, banyak juga yang mengkhawatirkan bantuannya tercoret sehingga dia itu bolak-balik cross-check di ATM ketika ada info pencairan. Misal, besok Senin cair, dia langsung cek di hari Senin. Ada yang bilang Selasa cair, langsung dicek di hari Selasa. Nah Bapak Ibu, saya kira tindakan itu menurut saya pribadi itu kurang efektif Bapak Ibu ya. Saya tahu banyak sekali info terkait pencairan bansos di media sosial, tapi perlu Anda pahami Bapak Ibu bahwasanya pencairan di tiap daerah itu berbeda-beda. Saya ulangi, jadwal pencairan di tiap daerah kabupaten kota itu berbeda-beda. Kabupaten misal ya, Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung ya misal ini ya, itu berbeda Bapak Ibu ya. Misal di Kabupaten Jember dengan Kabupaten Malang itu tentu berbeda jadwalnya, tidak sama. Jadi info yang disampaikan oleh si pembuat info atau si pembuat video itu di daerah mana? Anda harus pahami dulu, itu di daerah mana sih? Di kabupaten apa? Di provinsi apa? Jadi kalau Anda sekarang ada info pencairan, itu jangan terlalu gegabah langsung di cross-check bolak-balik. Itu akan menyiksa diri Anda. Belum nanti biaya bensin, biaya parkir di ATM-nya dan sebagainya itu nanti akan banyak habisnya. Padahal bantuannya di daerah Anda itu belum dicairkan, secara jadwalnya belum. Nah itu sangat berbahaya. Loh Mas, nanti kalau nggak dicek, telat ambil nanti diblokir Mas. Nah Bapak Ibu tenang saja. Nanti ada data penerima yang belum mengambil bantuan. Nah nanti Bapak Ibu, siapa saja yang belum mengambil bantuannya itu biasanya ada datanya. Nah itu data itu nanti akan disampaikan oleh pihak penyalur, baik bank ataupun pos, disampaikan ke desa kelurahan masing-masing ataupun melalui pendamping untuk menyampaikan kepada penerima bansos. Jadi diinformasikan, Pak, Bu, Anda belum mengambil, segera diambil gitu ya. Jadi sebelum proses cut off atau penutupan oleh bank ataupun oleh pos, itu biasanya dari pihak bank atau pos itu melakukan konfirmasi siapa-siapa saja yang belum mengambil bantuan. Jika memang yang bersangkutan itu memang sengaja tidak mengambil ya, ataupun memang sudah ngapunten meninggal dunia ataupun dan sebagainya, itu nanti akan ada keterangannya dan uang itu akan dikembalikan lagi
ke kas negara atau yang menerima bantuan itu akan terblokir bantuannya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, misal nanti Anda itu ada info pencairan, nggak usah sering bolak-balik ke ATM ya cukup nanti direntang saja waktunya. Misal hari Senin dicek, nanti 4 hari lagi dicek itu boleh. Jadi nggak usah terlalu sering setiap hari, itu nggak efektif. Atau nanti Anda bisa nunggu saja info dari tetangga-tetangga Anda yang mungkin sudah cek di ATM. Oh, misal di sini sudah cair gitu ya. Nah, itu baru bisa dicek ya. Nah, atau juga nanti Anda bisa menunggu info dari pendamping. Jadi biasanya pendamping itu kalau belum dapat info dari pusat, itu belum bisa menginfokan jadwalnya. Tapi nanti kalau sudah diinfokan dari pusat, oh misal daerah Kabupaten Jember cair gitu ya, sudah masuk ke rekening, nah itu biasanya ada info dari pusat. Nah itu baru pendamping menginfokan ke penerima gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti terkait jadwal pencairannya tidak perlu bingung karena nanti setiap daerah itu berbeda. Mas dulu kan serentak Mas. Nah Bapak Ibu dulu juga sama Bapak Ibu. Jadi dulu itu juga sama sebenarnya. Tiap daerah itu tidak sama jadwalnya. Tapi Bapak Ibu dulu itu media sosial seperti ini adanya TikTok, Facebook, YouTube itu tidak terlalu gencar. Jadi menganggapnya sama jadwalnya. Padahal dulu bahkan ada pencairan yang sampai termin-termin gitu. Masih ingat gak Bapak Ibu ya? Masih ingat tentu yang penerima-penerima lama itu masih ingat. Misal tahap 1 ternyata termin 1 baru cair. Nanti ada pencairan susulan, ada pencairan susulan berikutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru menerima di tahun 2024, 2023, mungkin belum tahu dulu seperti apa, ya ini saya kasih tahu. Jadi begitu ya. Nggak usah membandingkan Bapak Ibu. Menteri dulu, menteri sekarang nggak usah. Karena itu Anda kan belum tahu dasarnya, belum tahu aturannya, tiba-tiba membandingkan seperti itu kurang baik. Dan juga nanti kalau ada komentar-komentar yang tidak bagus pada kolom YouTube saya akan langsung saya take down Bapak Ibu. Jadi mohon maaf karena di YouTube ini infonya itu kita diskusi, kita mencari informasi gitulah. Jadi nanti kalau Anda tiba-tiba menyalahkan, oh ini, ya itu yang salah itu bukan aturannya Bapak Ibu, tapi Anda sendiri gitu ya. Karena itu berarti Anda menganggap bansos itu seperti gajian, ya itu yang salah Bapak Ibu. Padahal dulu saat penyerahan kartu awal mungkin masih ingat, jadikan bansos ini sebagai bonus Bapak Ibu. Ini adalah bantuan, bukan gajian. Nah, masih ingat gak Bapak Ibu? Nah gitu ya. Jadi bansos itu sekarang dikembalikan lagi jiwanya seperti dulu. Bansos itu sementara, berdaya itu selamanya. Jadi nggak akan selamanya bisa dapat bansos, karena nanti kalau sudah ekonominya naik, insya Allah akan berhenti. Dan juga nanti akan ada batas waktunya agar apa? Agar yang belum dapat, yaitu bisa merasakan gitu ya. Jadi inilah suatu jenis keadilan yang diharapkan dari banyak masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena banyak sekali yang protes ke pemerintah, oh ini tidak tepat sasaran karena sudah kaya kok dapat bansos dan sebagainya. Nah sekaranglah ini Bapak Ibu mulai dibersihkan pelan-pelan dari tahap 2, tahap 3, tahap 4, 2025 gitu ya. Harapannya apa ya? Harapannya lebih tepat sasaran. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang perlu diperhatikan, tidak perlu bolak-balik ke ATM karena nanti sampai mentok jadwal, misal Anda lupa mengambil bantuannya, insya Allah akan ada petugas atau pihak desa kelurahan yang menginfokan agar Anda nanti ngambil bantuan sebelum proses penutupan bansos atau cut off gitu ya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Muhammad Effendi. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.